Sore hari ini kita akan mulai mengkaji kitab yang keempat, kitab Al-Arbaun Ar-Ramadhaniyah, tetap bersama guru kita Al-Fadil Ustadz Abu Zaidan. Mari kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menimba ilmu di kampus online Al-Islam ini, sehingga keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak panjang, saya berbicara sebagai pembukaan saja. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Al-Fadil Ustadz Abu Zaidan. Monggo dimulai Al-Ustadz. Dari saya cukup begitu. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin bimajalisil ilmi wa majalisis sunnah wa majalisi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan di dalam satu majelis ilmu yang merupakan majelis zikir yang dicari oleh para ulama, oleh para malaikat sayyahin. Dan apabila mereka mendapatkan satu majelis ilmu, maka para malaikat pun kemudian hadir dan mengikuti pengajian atau majelis ilmu tersebut. Maka kita hadirkan hakikat majelis ilmu seperti ini, meskipun secara virtual, insyaallah tetap fadilahnya kita dapatkan apabila kita melakukannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kepada seluruh peserta majelis ilmu pada sore hari ini, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan mempelajari satu kitab yang selesai saya tulis pada bulan ini, bulan Sya'ban, yang berjudul Al-Arbaun Ar-Ramadhaniyah. Dan kitab ini sebenarnya saya sudah meminta kepada guru kami, Syekh Mahmud Al-Hifnawi dari Mesir, hafizahullah ta'ala, untuk memberikan semacam taqrir atau muqaddimah untuk buku ini. Tetapi tampaknya beliau masih sibuk sehingga belum sempat mengirimkan taqrir yang beliau sudah janjikan kepada saya. Karena itu pada buku yang dibagikan kepada antum semuanya, di sini tidak ada taqrir atau muqaddimah dari Syekhuna Mahmud Al-Hifnawi. Tetapi insyaallah nanti pada cetakan-cetakan berikutnya, apabila beliau sudah mengirimkan taqrir beliau, akan saya sisipkan pada buku ini. Maka buku yang ada di hadapan antum itu adalah isdar awal, adalah cetakan pertama. Dan tentu saja antara cetakan pertama dengan cetakan kedua nanti ada sedikit-sedikit perubahan, meskipun perubahan yang tidak inti insyaallah ta'ala. Baiklah, kita mulai dengan mengkaji kitab Al-Arbaun Ar-Ramadhaniyah. Arba'una haditsan, 40 hadis fi fadail wa adab wa ahkam Ramadan, tentang fadilah-fadilah, adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, min fatihatiha ila khatimatiha, dari awalnya Ramadan sampai dengan akhirnya Ramadan. Qala al-muallif al-muqaddimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Ini adalah 3 perkara yang mustahab bagi seorang penulis apabila dia memulai tulisannya, yaitu dengan mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah,
dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iqtida atau mengikuti apa yang kita lihat di dalam mushaf Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memulai kitab suci Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun hadis yang mengatakan bahwa perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan menjadi putus dari barokah, maka hadis tersebut diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian lagi mensahihkannya seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya. Karena itu yang paling inti kita mengikuti apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai kitabnya dengan bismillah walhamdulillah. Kita pun juga memulai buku-buku yang kita tulis dengan bismillah walhamdulillah. Amma ba'du faqad qala rabbuna شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan syahru ramadhana, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnasi, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan bagi petunjuk dan pemisah. Ayat ini Allah bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang Ramadan, Allah memujinya. Kemudian yang kedua tentang Al-Qur'an, Allah memujinya. Untuk Ramadan Allah memujinya dengan kata-kata alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud diturunkan Al-Qur'an di sini adalah turunnya Al-Qur'an dari Al-Lauhul Mahfuz kepada langit yang pertama, yaitu di situ ada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Ka'bah di langit, sebagaimana Ka'bah kita di bumi adalah di Mekah. Maka Ka'bah di Mekah ini, kalau kita naik di atasnya kemudian naik lurus sampai ke langit, maka kita akan bertemu dengan Baitul Izzah. Itulah Ka'bahnya para malaikat di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah tersebut adalah pada bulan Ramadan. Adapun dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turunnya tidak harus pada bulan Ramadan. Turunnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang turunnya Al-Qur'an ini kita dapatkan dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan, telah diturunkan lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Injil diturunkan pada 13 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Zabur diturunkan pada 18 hari yang sudah lewat dari Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada 24 hari yang sudah lewat dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani, hasan. Maka hadis ini menjelaskan kata-kata dalam ayat tadi, unzila fihil Quran. Kemudian kata-kata syahru Ramadan menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Sudah disebutkan di bawah, walam yadhkur rabbuna fil Quran syahran bismih illa Ramadan. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran satu nama bulan kecuali bulan Ramadan. Mimma yadullu ala fadli Ramadan, menunjukkan fadilah bulan Ramadan ala sairi syuhur, daripada bulan-bulan yang lain. Wa huwa ijma', dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian Ramadan artinya apa? Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan itu artinya adalah yuharriqudz dzunub, yaitu membakar dosa-dosa. Karena seseorang yang melakukan puasa Ramadan, dosa-dosanya akan dihabiskan oleh puasanya tersebut, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan disebut Ramadan. Pendapat tersebut
ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadisnya dhaif, sehingga tidak kita katakan sebagai sabda Nabi, kita katakan saja sebagai pendapat sebagian dari para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asy-syahra, bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya." Yang dimaksud menyaksikan di sini adalah mengalami awal bulan Ramadan dalam kondisi mukim, tidak sedang safar. Itu yang dimaksud syahida. Sehingga orang yang sedang mukim di kampungnya dan dia mengalami awal Ramadan, maka dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk falyasumhu, untuk puasa Ramadan. Karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa kalau seseorang sudah mengalami awal Ramadan di kampungnya, dia puasa, maka sampai akhir Ramadan dia tidak boleh melakukan safar sama sekali. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah bahwa orang yang mengalami awal Ramadan di kampungnya dan dia wajib puasa tentu saja, maka di tengah-tengah Ramadan dia mau safar, tidak ada masalah. Dan apabila dia safar, maka dia boleh untuk puasa, boleh juga tidak puasa, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Madinah awal Ramadan puasa, kemudian di tengah-tengah Ramadan beliau safar melakukan Fathu Makkah, perjalanan untuk Fathu Makkah, kemudian beliau di tengah-tengah perjalanan beliau berbuka, ya, tidak berpuasa, maka tidak ada masalah seperti itu. Allah mengatakan, "Wa man kana maridan", barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bilangan dari hari-hari yang lain. Maksudnya, siapa yang sakit pada bulan Ramadan atau sedang safar, maka boleh untuk tidak puasa, dan kalau tidak puasa, maka dia wajib mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain. Di sini Allah hanya mengatakan ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Allah tidak mengatakan mutatabi'at, harus berturut-turut. Karena itu pendapat yang lebih tepat adalah bahwa mengqadha bulan hutang puasa Ramadan tidak harus berturut-turut. Karena sebagian kecil ulama berpendapat mengqadha harus berturut-turut. Jadi misalnya 5 hari tidak puasa Ramadan, maka nanti ketika bulan Syawal mengganti puasa tersebut juga harus 5 hari berturut-turut. Mereka mengatakan karena kaidahnya al-qadha yahkil ada. Qadha itu harus sesuai dengan ada. Ada itu yaitu amalan asalnya. Maka kalau amalan asalnya adalah 5 hari berturut-turut, berarti diganti juga 5 hari berturut-turut. Tetapi ternyata kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan ayyamin ukhar secara umum, sehingga tidak harus berturut-turut. Bahkan dari ayat ini juga diambil pelajaran oleh para ulama, bahwasanya kalau misalnya pada Ramadan yang semestinya kita puasa itu siangnya lebih panjang, misalnya 15 jam, kemudian kita sakit sehingga kita tidak puasa, nanti suatu saat kita menggantinya pada siang yang lebih pendek, misalnya hanya 12 jam atau 10 jam, maka ini tetap sah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan ayyamin ukhar, boleh diganti di hari-hari yang lain. Ramadan yang kita lakukan misalnya kondisi musim panas, kita sakit tidak puasa, begitu kita ingin mengqadha ternyata sudah musim dingin, tidak ada masalah. Meskipun puasa pada musim dingin lebih nyaman dan lebih ringan, tetap itu sah, karena Allah hanya mengatakan ayyamin ukhar, beberapa hari yang lain tidak disyaratkan harinya harus sama persis dengan hari yang kita tinggalkan dari puasa Ramadan tersebut. Inilah kemudahan ajaran agama Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun", agama Islam ini adalah mudah. Untuk safar, mana yang lebih bagus? Apakah sebaiknya kita tetap berpuasa ataukah sebaiknya kita iftar saja? Nah, di sini ada 3 pendapat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lebih bagusnya kita tetap puasa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan puasa dalam kondisi sedang safar, padahal waktu itu sedang sangat-sangat panasnya, sehingga para sahabat semuanya tidak ada yang berani puasa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah, hanya 2 orang saja. Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau berpendapat sebaliknya, yaitu bahwasanya lebih utamanya untuk iftar, yaitu untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya diterima. Pendapat yang lebih bagus adalah bahwa kondisinya tergantung masing-masing orang. Ketika lebih mudah untuk berpuasa, berarti puasa lebih utama. Apabila lebih mudah untuk tidak puasa, maka
tidak puasa lebih utama. Misalnya seseorang safar naik sepeda ontel, nah, maka dia susah sekali kalau dia harus berpuasa. Maka lebih afdalnya untuk dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita safar naik pesawat, ya, sama sekali tidak ada haus, tidak ada dahaga, dan perjalanan sangat cepat, nah, dari Solo sampai Jakarta cuma 1 jam misalnya, tidak lama-lama. Nah, maka seperti ini tentu saja dia lebih ringan untuk tetap melakukan puasa. Dan pendapat yang ketiga inilah yang dipilih oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang paling afdal bagi seorang musafir ketika Ramadan adalah yang paling mudah untuk dia, dengan dalil Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki terhadap kalian kesulitan. Dan tadi saya membaca ini dengan bacaan al-yusur, al-usur. Ini adalah bacaan yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut qiraah mutawatirah atau qiraah asyriyah, yaitu qiraah yang 10 qiraat yang mutawatir yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda bebas boleh membaca al-yusur atau al-yusr, ya. Kalau dibaca al-yusur, ini adalah qiraah Abu Ja'far, dan qiraah Abu Ja'far termasuk qiraah asyriyah mutawatirah. Kemudian walitukmilul iddah, supaya kalian itu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membaca walitukammilu. Ini juga bacaan yang mutawatirah, sehingga antum boleh membacanya seperti itu. Dan saya lebih suka bacaan tukammilu supaya sama dengan walitukabbiru, ya. Tukammilu, tukabbiru. Nah, wazannya kan sama. Tukammilu ini adalah bacaan Imam Syu'bah, dan sebagaimana sudah kita ajarkan dulu di majelis qiraat, bahwasanya orang-orang Indonesia rata-rata membaca qiraah Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid. Yang pertama adalah Hafiz, yang kedua adalah Syu'bah. Nah, di sini Hafiz sama Syu'bah berbeda. Imam Hafiz membaca walitukmilu, Imam Syu'bah membaca walitukammilu. Tapi dua-duanya termasuk qiraah yang mutawatirah, sehingga boleh dipakai mana saja yang kita inginkan. Baik, sekarang kita masuk pada hadis-hadisnya. Qala al-muallif hafizahullah, fadail Ramadan wa siyamihi wa qiyamihi. Keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan dan qiyam atau salat tahajud pada bulan Ramadan. Al-hadithul awal, fadlu Ramadan. Hadis yang pertama, fadilah Ramadan. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan ibunya. Kenapa saya mendoakan begini? Karena Abu Hurairah mengatakan pada waktu suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya Abu Hurairah dan ibu saya dan siapapun yang memintakan ampunan untuk kami berdua. Karena itulah Al-Imam Ibnu Sirin, muridnya Abu Hurairah, sangat senang sekali mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, dan itulah yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya supaya kita termasuk orang-orang yang didoakan ampunan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan, mewajibkan atas kalian puasa padanya. Dibuka padanya pintu-pintu langit, dan dikunci padanya pintu-pintu jahim, dan dibelenggu padanya pembangkang-pembangkang dari kalangan syaitan. Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil
apa yang biasa disebut oleh orang sebagai tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan menyampaikan suatu ceramah muqaddimah dari seorang imam masjid kepada para jamaahnya. Karena sabda Nabi ini, qala Rasulullah, ini Nabi menyabdakannya, ini adalah pada akhir bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi, sebelum masuk bulan Ramadan, pada akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan, qad adhallakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Ramadan telah masuk pada kalian, sehingga kita menyambutnya dengan mengetahui ilmunya dulu, bahwasanya Ramadan wajib padanya puasa, kemudian disunahkan padanya qiyam dan seterusnya, mengetahui fadilah-fadilahnya sehingga kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan padanya. Kata-kata atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, menunjukkan bahwa kita boleh menyebut Ramadan tanpa kata-kata bulan Ramadan. Karena itu pendapat Imam Mujahid yang melarang orang mengatakan Ramadan, mengharuskan orang mengatakan bulan Ramadan, itu adalah pendapat yang lemah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan atakum Ramadan. Beliau tidak mengatakan atakum syahru Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Yang dimaksud berkah itu adalah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan berkah maksudnya kebaikan di dalamnya sangat banyak. Salah satu contohnya dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan. Demikian juga dikabulkannya seseorang yang berpuasa, doanya orang yang berpuasa. Ini contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kata guru kami, Asy-Syaikh Walid Saifun Nasr, bahwasanya istilah bulan suci Ramadan ini bukan istilah yang syar'i. Dan itu kata beliau tidak tepat. Karena tidak ada bulan yang kotor, ya. Bulan suci atau kotor itu bukan karena bulannya, tetapi karena kitanya. Kalau kita melakukan maksiat, maka itu adalah kotor untuk diri kita. Sehingga lebih bagusnya kita tidak mengatakan bulan suci Ramadan, tetapi bulan berkah. Biasanya kan ada tulisan-tulisan ya, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, itu sebaiknya bagusnya diganti bulan berkah, karena itulah istilah yang syar'i, dan tentu saja istilah yang syar'i lebih utama daripada istilah buatan manusia. Dibuka padanya pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain disebutkan bukan pintu-pintu langit, tetapi abwabul jannah, pintu-pintu jannah. Dua-duanya sahih. Sehingga pintu jannah dibuka, pintu langit juga dibuka. Pintu jannah kita tahu jumlahnya ada 8. Kalau pintu langit kita tidak mengerti ya, karena belum kita temukan dalil berapa pintu-pintu yang ada di langit. Yang jelas langit ada pintunya, karena pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik ke langit pertama, malaikat Jibril terlebih dahulu minta dibukakan oleh penjaga langit. Setelah dibukakan baru naik. Demikian juga pintu langit kedua dan seterusnya, semuanya ada penjaga pintunya masing-masing. Mungkin orang bertanya, apa fungsinya pintu langit dibuka pada bulan Ramadan? Toh kita manusia di bumi tidak bisa naik ke langit. Nah, maka jawabnya adalah, kalau pintu langit dibuka, maka ini menunjukkan bahwa doa lebih mustajab. Kenapa? Karena doa kita naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Surah Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naik perkataan yang baik dan amal saleh itu mengangkatnya. Al-kalimut tayyib, perkataan yang baik, termasuk di dalamnya doa. Karena itu dibukanya pintu langit pada bulan Ramadan bukan sesuatu yang sia-sia. Memang kita tidak bisa naik ke langit, tetapi doa kita naik ke langit, sehingga lebih mustajab pada bulan Ramadan. Demikian juga di sini dikunci pintu-pintu jahim. Apa fungsinya untuk kita? Toh kita juga belum masuk ke dalam akhirat sehingga tidak mengalami neraka. Maka jawabnya adalah bahwa dikuncinya pintu neraka, dibukanya pintu surga, ini ternyata ada efeknya untuk manusia yang ada di bumi, yaitu munculnya semangat dalam beramal kebaikan dan munculnya ketahanan diri untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Itu adalah efek dari dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka.
Kemudian hadis ini mengatakan bahwa yang dibelenggu padanya adalah maradatus syayatin, setan-setan pembangkang. Berarti tidak semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau di bulan Ramadan masih ada perbuatan maksiat, karena memang tidak semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu setan yang tidak dibelenggu oleh Allah adalah setan korin. Setan korin yaitu yang ada pada setiap tubuh manusia. Manusia punya dua korin, korin setan sama korin malaikat. Nah ini korin jin setan korin ini tidak dibelenggu. Dengan dalil ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang i'tikaf, kemudian Rasulullah bersama istrinya Safiyah, kemudian ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beliau berdua dengan seorang wanita pada waktu gelap gulita, maka dua sahabat ini langsung kemudian segera pergi meninggalkan tempat. Maka Rasulullah mengatakan, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat pergi dari tempat ini. Ini bukan siapa-siapa, ini adalah istri saya sendiri, Safiyah. Maka dua sahabat tadi kaget. Keduanya mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Artinya tidak mungkin kita suudzon kepada engkau bersama wanita yang bukan mahram dengan engkau. Maka Rasulullah menjawab, ya tetapi saya tidak senang, ya saya ingin bahwasanya, saya khawatir bahwasanya setan itu memasukkan dalam hati kalian suudzon kepada saya. Nah, maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya setan qarin itu masih bersama setiap manusia meskipun pada bulan Ramadan tidak dibelenggu. Demikian dijelaskan oleh guru kami Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kemudian yang dimaksud adalah Lailatun, ini adalah malam Lailatul Qadar, dan nanti akan ada pembahasannya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih. Maka fadilah Lailatul Qadar ini perlu kita cari karena usia kita sangat pendek, tidak seperti usia umat-umat terdahulu. Mereka di antara mereka ada yang usianya hampir 1000 tahun ya. Sementara kita rata-rata usianya 60, 70 tahun, maka kita diberi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan al-haditsus tsani, awwalul lailah, malam yang pertama dari Ramadan. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, wa maradatul jin, demikian juga pembangkang-pembangkang dari kalangan jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, lalu tidak dibuka darinya satupun pintu. Dan sebagaimana kita ketahui, pintu neraka ada 7 pintu ya, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laha sab'atu abwabin, bagi jahanam ada 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maqsum. Ini surah Al-Hijr ayat 44. Kemudian beliau mengatakan, wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu jannah. Dan sebagaimana kita ketahui ada 8 pintu jannah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang doa wudu, bahwasanya seseorang kalau berwudu kemudian mengucapkan doa, maka asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu, maka dibukalah pintu-pintu jannah yang 8 dan dia bisa masuk dari manapun pintu itu yang dia inginkan. Tapi sayangnya kita masih hidup sehingga tidak bisa masuk. Kita kalau mau masuk harus mengalami mati terlebih dahulu. Falam yughlaq minha babun, lalu tidak dikunci darinya satupun pintu. Wa yunadi munadin, dan ada seorang penyeru yang menyeru. Penyeru ini yang zahir adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan hal ini. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, datanglah atau majulah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, tahanlah atau berhentilah, ya jangan berbuat maksiat. Walillahi utaqa, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan minan nar, dari api neraka, maksudnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Wa dzalika kulla lailah. Di sini tertulis kullu, diganti aja ya. Wa dzalika, dan hal itu adalah kulla lailatin, terjadi setiap malam. Jadi setiap malam pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang dipilih olehnya sehingga dibebaskan dari api neraka.
Demikian juga setiap malam pada bulan Ramadan ada seorang malaikat yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Demikian juga fadilah-fadilah yang lain pada yang disebutkan pada hadis ini semuanya terjadi setiap hari pada bulan Ramadan. Dalam hadis ini ada sedikit perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya dikatakan tuftahu dan tughlaqu. Sementara pada hadis setelahnya disebutkan futtihat pakai tasydid, ghulliqat pakai tasydid. Apa bedanya antara fataha dengan fattaha? Kalau tuftah itu artinya dibuka saja, tughlaq dikunci saja. Tapi kalau tufattah pakai tasydid itu artinya dibuka-buka, jadi dibuka berkali-kali. Demikian juga tughallaq, itu dikunci-kunci, yaitu tidak hanya dikunci satu kali tapi dikunci terus-menerus. Itu dari sisi bahasa terjemahannya berbeda antara yang dibarengi dengan tasydid dengan yang tidak dibarengi dengan tasydid. Kemudian al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, mukaffiratudz dzunub, penghapus dosa-dosa. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus apa-apa yang antara keduanya, maksudnya dosa-dosa, idza ijtanabal kaba'ir, apabila seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa 3 amalan ini fadilahnya sama. Salat 5 waktu antara salat pertama dengan salat berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya. Jumat, salat Jumat juga begitu. Antara Jumat pertama dengan Jumat berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya. Demikian juga Ramadan seperti itu juga. Karena itu hadis ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena manusia memang diciptakan oleh Allah memiliki syahwat dalam hatinya, sehingga dengan sebab syahwat itu dia mengikuti hawa nafsunya pada sebagian waktunya, tidak setiap saat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah menyiapkan amalan-amalan yang menyebabkan dosa-dosanya tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah disiapkan oleh Allah setiap hari. Ada amalan harian untuk menghapus dosa, ada amalan pekanan untuk menghapus dosa, dan ada amalan tahunan untuk menghapus dosa. Salat 5 waktu ini amalan harian. Jumatan ini amalan pekanan. Kemudian Ramadan ini adalah amalan tahunan. Semuanya bersifat menghapuskan dosa-dosa manusia. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kaum muslimin rahimahumullahu taala. Tapi ada syaratnya. Nabi mengatakan idza ijtanabal kaba'ir, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dan dari kalimat ini para ulama mayoritas berpendapat bahwa dosa-dosa yang dihapuskan dengan amal-amal tadi, salat, kemudian puasa Ramadan, kemudian salat Jumat, itu hanyalah dosa-dosa kecil saja. Jadi harus dibedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan seperti ini. Dosa besar harus dihapuskan dengan taubatan nusuha. Nusuha atau nasuha, 2 qiraah. Harus tobat seseorang dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya seseorang yang bermuamalah riba. Dia bekerja di bank riba konvensional. Dia sebagai pencatatnya atau sebagai apalah yang berkaitan dengan riba. Maka dia pelaku dosa besar. Dia tidak akan diampuni dosa ribanya tersebut dengan sebab salat 5 waktu, tidak. Dengan sebab puasa Ramadan tidak bakal, dengan sebab Jumatan tidak bakal juga. Dia harus taubatan nasuha, dia harus keluar dari pekerjaannya yang haram tersebut, dia cari pekerjaan yang halal, karena setiap manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang keempat, al-haditsur rabi' al-maghfirah, ampunan. An Jabirin ya'ni bin Samurah radhiyallahu anhuma qala sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi naik mimbar. Faqala amin amin amin. Lalu beliau mengatakan amin amin amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkan doaku. Qala atani Jibril. Kemudian beliau menjelaskan, tadi Jibril datang kepada saya alaihi salam. Faqala ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, hai Muhammad, man adraka ahada walidayhi, barang siapa yang berjumpa dengan salah satu
barang siapa yang masih mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, famata fadakhalan nar, lalu dia mati masuk ke dalam neraka, fa'abadahu Allah, maka mudah-mudahan Allah itu menjauhkan dia, yaitu menjauhkan dari rahmatnya. Ini hadis tidak saya terjemahkan semua ya, yang saya terjemahkan hanyalah yang berkaitan dengan Ramadan. Karena itu kita terjemahkan perkata dalam majelis ini. Faqul amin, maka ucapkanlah amin. Qultu amin, saya pun mengucapkan amin. Qala ya Muhammad, kemudian Jibril mengatakan lagi, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, famata falam yughfallah, lalu mati belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah, lalu dimasukkan neraka, maka semoga Allah menjauhkannya, yaitu dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah amin, wahai Muhammad. Faqultu amin, saya pun mengucapkan amin lagi. Qala, Jibril mengatakan lagi, wa man dzukirta indahu, dan siapapun orang yang kamu disebut di hadapannya, falam yusalli alaik, lalu tidak memberikan salawat kepadamu, famata fadakhalan nar, lalu dia mati masuk ke dalam neraka, fa ab'adahu Allah, maka semoga Allah menjauhkannya, yaitu dari rahmatnya. Qul amin, ucapkan amin. Faqultu amin, maka saya pun mengucapkan amin lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya. Dalam satu riwayat disebutkan ketika naik pada pada tangga mimbar yang pertama beliau mengatakan amin, pada tangga mimbar yang kedua beliau mengatakan amin, pada tangga yang ketiga beliau mengatakan amin lagi. Nah, maka ini semuanya dilakukan pada tangga-tangga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis ini tidak disebutkan secara rinci ya, hanya disebutkan sa'idan nabiyul mimbar. Nabi naik mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali, tapi ternyata aminnya itu adalah terpisah antara tangga pertama, kedua, dan ketiga, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya kedua orang tua kita itu adalah pintu untuk bisa masuk ke dalam jannah. Yaitu kalau kita mau birrul walidain atau taat kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itu di sini malaikat Jibril mendoakan keburukan bagi orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya masih hidup, dia berjumpa, dia bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi tidak pernah mau berbakti kepada orang tuanya sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini berhak untuk didoakan keburukan. Karena itu kalau kita masih punya orang tua, yaitu bapak atau ibu, maka hendaklah kita berbakti kepada mereka, yaitu taat kepada mereka, dan melakukan apa yang tidak menyebabkan keduanya murka, menghindari perkara-perkara yang menyebabkan keduanya murka. Itulah makna dari birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwa orang yang masuk bulan Ramadan itu semestinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia melakukan puasa secara ikhlas, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dia melakukan tarawih secara ikhlas, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang akan kita baca nanti insyaallah taala. Maka kalau ada orang di bulan Ramadan tidak dapat ampunan, ini berarti berhak untuk didoakan keburukan. Mungkin dia tidak ikhlas dalam beramal, mungkin dia riya dalam beramal, atau dia bermalas-malasan sebagaimana orang-orang munafik, naudzubillah. Maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan kesengsaraan di neraka. Dan yang ketiga adalah membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disebutkan, kita mendengarnya. Seperti dalam majelis ini ya, saya mengatakan qala Rasulullah, maka antum jawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama berpendapat bahwa dalam satu majelis yang wajib untuk kita ucapkan hanya 1 kali saja. Sehingga ketika tadi di awal saya mengatakan Rasulullah, panjenengan sudah menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu panjenengan tidak membaca salawat lagi, maka ini sudah menggugurkan kewajiban salawat di majelis tersebut. Hadis ini mengingatkan kita pada satu hadis yang lain, yang ini hadisnya barusan ditanyakan oleh salah satu teman kami, ya, maka saya tampilkan di sini. Yaitu hadis tentang fadilah membaca salawat pagi hari dan sore hari 10 kali.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya," barang siapa yang selawat kepada saya, hina yusbih, ketika masuk waktu pagi, ashron 10 kali, wa hina yumsi ashron, ketika masuk sore hari juga salawat 10 kali, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, pasti mendapatinya syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Ini dalam kitab Sahihul Jami' Shaghir, hadis nomor 6357. Nah, hadis ini ada sebagian orang mempermasalahkan bahwa hadis ini dhaif. Saya katakan jujur bahwasanya memang para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Ada yang mendhaifkannya, ada juga yang mensahihkan atau menghasankannya. Asy-Syaikh Al-Albani sendiri ketika mengomentari hadis ini dari satu kitab dengan kitabnya yang lain berbeda, dan itu biasa Syekh Al-Albani karena beliau biasanya setelah melakukan pengkajian ulang terhadap suatu hadis yang beliau nilai sahih, ternyata kedapatan ada cacatnya, maka beliau mengatakan dhaif atau sebaliknya. Nah, karena itu ringkasnya dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Di antara yang mensahihkannya adalah Al-Imam Ad-Dimyati di dalam kitabnya Al-Matjarur Rabih. Demikian juga Al-Imam Al-Mundhiri maupun yang lain-lainnya, ya, mereka menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Anggaplah hadis ini dianggap dhaif, maka ketahuilah bahwa ini termasuk hadis dhaif dalam fadilah amal yang boleh untuk diamalkan. Karena sudah memenuhi 3 syarat, ya. Yaitu kalau kita mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, ada 3 syaratnya. Pertama, hadis tersebut tidak terlalu dhaif, dan hadis ini tidak terlalu dhaif. Dan yang kedua, bahwasanya amalan tersebut masih terpayungi dengan dalil umum yang sahih. Kita disuruh oleh Allah sallu alaihi, untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita membaca salawat 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, tidak ada masalah. Bahkan 100 kali pun lebih bagus lagi, karena kita secara umum diperintah salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, tidak meyakininya sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, tidak meyakini bahwasanya ini fadilahnya betul-betul adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah, ya, karena hadisnya dhaif sehingga bisa jadi fadilahnya begitu, bisa jadi juga tidak. Ini bagi yang menganggap hadisnya dhaif. Adapun bagi yang menganggap hadisnya sahih, maka tidak ada masalah, dia meyakini, dan saya termasuk mengikuti para ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini, sehingga saya meyakini dengan kita salawat kepada Nabi pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sudah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hamba saya terhadap diri saya. Nah, kita menyangka kepada Allah, Allah akan memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat yang sempurna sehingga masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini sampai di sini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahi rabbil alamin.